Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri wa ala alihi wa sahbihi. Dan syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, kita bisa berkumpul bersama-sama di ruang guru dalam acara diseminasi budaya positif dari JGP, yaitu Ibu Sri Risnawati. Salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan limpahkan kepada Habibina Muhammad SAW yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan guru SMA Negeri Cimas, juga guru saya Pak Fajar Yanto yang alhamdulillah bisa menghadiri acara ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengikutinya sampai selesai. Bapak Ibu, dalam agenda hari ini yaitu seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu program yang dilaksanakan oleh CGP dalam modul 1.4 ya, Bu Sri, yang mana di sini akan melaksanakan diseminasi tentang budaya positif, yang mana ini sangat penting sekali untuk kita sebagai guru, sehingga nanti akan mendapatkan pemahaman apa yang disampaikan oleh Ibu Sri, meskipun sebelumnya juga pernah ada yang mengikuti TGP dan sekarang sudah menjadi GP, dan mudah-mudahan ini menjadi kekuatan kembali atau penguatan kembali sehingga lebih mantap lagi dalam pemahaman tentang budaya positif. Untuk itu saya serahkan atau kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya untuk melaksanakan presentasinya kepada Ibu Sri, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Deni karena telah menjadi moderator dalam kegiatan saya ini. Baiklah teman-teman, rekan-rekan semuanya, sebelumnya saya mohon maaf, bukannya saya menggurui ya, karena mungkin ilmu teman-teman juga lebih tinggi daripada saya. Mungkin kita akan belajar bersama-sama aja ya tentang budaya diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Cimas ini. Baiklah, saya Sri Risnawati, CGP Angkatan 10 akan menjelaskan tentang budaya positif di sekolah kita. Agenda kegiatan kita ini yaitu pembukaan, eksplorasi, eksplorasi konsep, refleksi, dan penutup. Baiklah, saya berdiri dulu ya, kalau udah dulu. Izin belakang, Bu Sri. Oh iya, silakan. Budaya positif, tentunya teman-teman semua pasti pernah dengar kalimat budaya positif, pernah tidak? Pernah. Ya, karena itu udah tidak asing lagi ya. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah ya. Budaya itu berasal dari ide ya, budi dan ide seperti ya, gagasan ya, budaya yang menjadi kebiasaan, itu arti dari budaya itu sendiri ya. Pasti banyak sekali contoh-contoh dari budaya positif yang sering kita laksanakan di sekolah kita ini ya. Contohnya seperti apa budaya positif itu? Seperti salam, sapa, senyum. Nah, itu merupakan budaya positif. Terus kalau pagi-pagi anak itu diwajibkan sholat duha ya, walaupun sholat sunat, tapi di sekolah kita diwajibkan ya. Ya, pembiasaan baik ya.
sholat duha bersama-sama dan ada imamnya juga, seperti itu. Budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia sesuai dengan visi sekolah kita ya, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia dan berprestasi ya kalau visi sekolah kita. Nah, budaya positif ini juga ada yang namanya luhur dan berakhlak mulia ya, sangat memotivasi sekali dengan visi yang kita gunakan di sekolah kita ini. Motivasi intrinsik maksudnya seperti apa? Motivasi intrinsik itu berasal dari diri anak tersebut, dari dalam anak tersebut ya. Kalau ekstrinsik itu dari luar ya, dari guru, dari kepala sekolah, dari bidang kurikulum, dari bidang kerismaan ya. Itu ekstrinsik. Kalau intrinsik berarti motivasi yang berasal dari diri anak itu sendiri untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Nah, rekan-rekan semua, ibu-ibu, bapak-bapak, materi yang akan saya presentasikan atau jelaskan pada kesempatan ini yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam yaitu restitusi segitiga restitusi ya. Banyak sekali materinya, nggak apa-apa, karena ini merupakan ilmu ya. Ada pepatah Arab mengatakan al ilmu bila amalin kasajari disamarin. Ilmu tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah, betul nggak? Makanya saya mohon maaf, bukannya saya menggurui ya, tapi kita belajar bareng-bareng. Perubahan paradigma. Kegiatan kepalang tangan ini ya, asumsinya seperti ini ya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda misalkan. Sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, si B ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, si B ini bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat mengubah kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Maksud saya seperti ini. Kita di dalam sekolah ini ke peserta didik itu apakah harus mengancam supaya anak didik pandu itu harus mengancam atau harus merayu? Itu diibaratkan kepala tangan itu tersebut ya. Kalau misalkan kita itu sebagai gurunya kan yang merayu, apakah harus dirayu supaya patuh dalam peraturan sekolah ini? Apakah harus diancam oleh hukuman? Bagaimana supaya bisa membuka kepala tangan ini yang berharga ini di dalam ini akan ada secara kertas ya. Bisa dituliskan apa nama anak itu misalkan. Ini mah peribahasa ya. Seperti itu. Nah, diusahakan kita sebagai pendidik atau guru tidak boleh mengancam, harus misalnya harus dirayu lah gitu ya, dengan baik-baik seperti itu. Ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju ya? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak, Bu? Tidak. Apalagi sekarang mah udah ada undang-undangnya ya, tidak boleh anti keras pada anak, anti kabur, tidak boleh menampar, tidak boleh memukul ya, ada undang-undangnya juga, nggak boleh tuh orang dulu itu. Nomor 2 yaitu pemberian
pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Ibu? Pemberian hukuman dengan hal positif, tapi kan positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan, katanya dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak. Oke. Nanti kita bahas. Next, pertanyaan ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak. Memberi penghargaan, tidak ya? Tidak. Ya, oke. Jawaban ibu-ibu dan bapak-bapak betul sekali ya. Kita bahas sekarang yang kedua, bagaimana dapat mendisiplinkan anak. Jadi kalau kita menghukum anak, katanya dapat mendisiplinkan anak. Ternyata tidak ya Bapak. Hukuman itu akan anak-anak itu akan merasa dendam di dalam hatinya, terpaksa. Jadi diusahakan nggak harus hukuman. Misalkan nanti saya jelaskan di penjelasan selanjutnya ada nanti ya. Siap Bu. Next aja ya. Karena nanti dijelaskan ada ini ya tentang keyakinan kelas ya dan lain-lain. Jawaban ibu bapak betul yang tadi dijawab. Nanti saya jelaskan. Yang sekarang yaitu eksplorasi konsep tentang materi 1 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Setuju nggak Ibu, Bapak Ibu? Iya, disiplin itu bukan yang hukuman ya, tapi identik dengan sekarang kan disiplin itu sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman ya. Karena untuk mendisiplin anak itu harus ada sanksi atau hukuman ya, jerah itu ya. Nah, tapi di sini disiplin positif itu bukan hukuman. Jadi disiplin positif itu pendekatan mendidik ya anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi supaya sadar cara kita itu dalam mendidik anak ya, supaya tidak merasa anak ini dihukum ya, atau nantinya kedepannya takutnya dendam apa dan sebagainya. Jadi diusahakan caranya gimana supaya sadar diri ya, supaya sadar diri akhirnya menaati peraturan yang ada di sekolah kita. Selanjutnya itu perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu stimulus respon dan teori kontrol. Di sini stimulus respon itu istilahnya hal yang negatifnya, kalau teori kontrol itu yang positifnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita itu mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama kita ya. Tapi seharusnya kita itu harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya seperti apa Ibu? Jadi kita memberikan pandangan ke orang tersebut ya, tanpa harus mengikuti pandangan kita, tapi dia sadar sendiri dengan yang kita jelaskan, pandangan yang kita jelaskan itu seperti itu, dan akhirnya tanpa paksaan dia mengikuti pandangan kita atau pemahaman kita lah itunya ya, secara dinamis seperti itu. Yang kedua itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan, baik buruk baik baik itu merupakan semuanya ada tujuannya. Kita itu pergi mengajar pasti ada tujuan. Selain ingin mencerdaskan anak, tapi kita ada juga tujuannya apa? Tujuannya misalkan kerja gitu ya. Kita pekerjaannya sebagai guru, dia harus mendidik seperti itu. Cari nafkah, cari cuan, mengamalkan ilmu ya. Itu kan nanti sama malaikat itu ya.
Agami, olahraga. Yang ketiga yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Simul responnya ya. Teori kontrolnya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Jadi intinya itu diri kita ya, internal kita, diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Karena apa? Karena kalau misalkan kita dikuasai orang lain kan kita tidak enak ya. Kan disuruh sama orang lain ini itu. Tapi kalau atas kesadaran diri kita sendiri, kita akan semua pekerjaan akan baik ya, tidak ada paksaan. Ya, sama halnya dengan anak itu sendiri ya. Kalau misalkan kita suruh kamu ini kerjakan ini banyak PR gitu ya. Tapi kalau misalkan anak itu ingin belajar ya udah, kita cuma membimbing, cuma mengarahkan, dikasih kisi-kisi ini loh yang mau diajarkan minggu depan sama ibu gitu ya. Nanti anak bisa belajar sendiri di rumah, atau searching di Google begitu ya. Nah selanjutnya itu saya bisa mengontrol orang lain, itu stimulus responnya. Teori kampanye itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Iya, tidak mudah ya bisa mengontrol orang lain, apalagi sebagai makhluk hidup kan ya. Ada yang kesana, ada yang kesini. Soalnya anak itu kan banyak ya. Kita nggak bisa mengontrol semuanya, mengontrol anak semuanya. Apalagi sebagai kepala sekolah. Jadi lebih baik kembalikan lagi kepada diri kita masing-masing ya. Hanya guru hanya bisa membimbing aja, memberi pengarahan, menuntun sesuai dengan pemikiran ajar dewasa. Yang selanjutnya itu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dan teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau misalkan negatifnya itu pemaksaan, jadi ada pada rujukan gagal. Jadi ketika kita gagal membujuk anak, maka anak itu dipaksa untuk mengikuti peraturan sekolah kita misalkan ya. Nah, yang positifnya itu kita harus berkolaborasi ya dengan wali kelas lah, dengan kalau ada guru BK lah ya. BK itu guru bimbingan konseling ya, kalau kita di sekolah kita belum ada guru BK. Paling juga kesiswaan ya, habis dari wali kelas ke kesiswaan. Jadi kita harus berkolaborasi ya, bahkan kalau bisa itu dengan orang tua murid itu sendiri ya. Jadi harus minta bantuan ya, jangan dipendam sendiri gitu, nanti takut stres kita sebagai guru. Jadi harus berkolaborasi. Ketika anak itu nggak mematuhi peraturan, maka jangan dipaksa untuk, bukan diancam. Kayak ibu di mana itu di hukum lari misalnya 100 kali di lapangan misalnya gitu ya, nggak boleh. Kita harus berkolaborasi dulu ya sama wali kelas, sama siswaan, kelas sekolah, dan orang tua siswa itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu model berpikir menang atau kalah. Model teori kontrolnya itu model berpikir menang. Nah, otak kita itu harus berpikiran menang dan menang, tidak ada menang atau kalah ya. Jadi selalu berpikiran positif thinking ya terhadap apa yang kita laksanakan atau lakukan ya. Oke. Next ya, apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates, dari tokoh sosial itu Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, itu asal usul dari kata disiplin ya, berasal dari bahasa Latin. Selanjutnya itu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif yang
sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universal itu secara umum ya, dan lintas bahasanya itu suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapat tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut teori dari Diane Gosson. Jadi menurut William Glasser itu harus berasal dari tadi ya, intrinsik dari diri kita sendiri ya, sifat-sifat positif itu. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Semangat. Berdiri. Luar biasa. Luar. 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berpikiran global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita semua. Luar biasa. Ya, itu kalau dinyanyikan lebih seru ya, nggak untuk. Seru. Next, sekarang lanjut materi kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi ya. Teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal. Yang pertama itu untuk menghindari atau tidak nyaman hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu dari luar ya, motivasi dari eksternal. Kalau misalkan si anak ini misalkan tidak melakukan peraturan sekolah atau tidak disiplin, misalkan tidak hadir tepat waktu, maka dia akan kena motivasi eksternal, sehingga anak ini akan dihukum. Itu adalah motivasi eksternal dari luar ya, dari guru. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu berarti maksudnya ke penghargaan. Motivasi eksternal juga penghargaan itu dari guru ya, atau dari sekolah. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu motivasi internal. Nah, itu adalah tujuan disiplin positif. Berarti itu yang harus diambil, yang kita harus arahkan kepada murid-murid kita untuk menghargai diri sendiri. Jadi berasal dari motivasi internal diri sendiri. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi tidak harus perintah sama guru yang harusnya fokus pada diri, tapi harus bisa memerintah diri sendiri. Yaitu tadi motivasi internal tadi ya, seperti itu. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan itu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternalnya ada pada faktor ketergantungan ya. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua yaitu penghargaan mengurangi ketepatan dalam bertindak ya. Penghargaan merusak hubungan. Maksudnya seperti apa? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi si anak itu kalau misalkan diiming-imingi dengan reward atau penghargaan,
maka si anak itu akan ketergantungan nanti. Jadi ingin mengerjakan hal yang baik itu karena ingin sesuatu ya. Jadi tidak ikhlas gitu lah, tidak ikhlas, tidak berasal dari diri sendiri karena ingin imbalan ya. Atau misalkan di keluarga nih ada anak yang kita suruh misalkan dia beliin mama sabun atau beliin mama garam, nanti dikasih imbalan nih 2.000 buat jajan. Nah itu jangan dibiasakan seperti kita sebagai orang tua seperti itu, karena anak itu akan diajarkan untuk selalu menerima penghargaan. Nantinya si anak itu melakukan kebaikan itu harus ada imbalan ya, tidak dalam hati, tidak ikhlas nanti ya, seperti itu. Penghargaan mengurangi ketepatan dalam bertindak ya. Jadi ini tidak tepat ya penghargaan itu ya. Penghargaan merusak hubungan. Ya, sama teman itu saling iri mungkin ya. Kalau kamu misalkan kamu mah ayo kata anak ini selalu dikasih penghargaan sama guru. Tapi sekarang kan kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka itu ada namanya diferensiasi sosial ya. Jadi si anak ini sesuai bakatnya masing-masing nanti belajarnya ya. Jadi tidak yang misalkan yang sifat musik nanti diaplikasikan dalam materi pembelajaran seperti itu ya, sebagai kelompok seperti itu. Nah harusnya ini penghargaan ini harus disamaratakan ya, tidak boleh ini merusak hubungan antara murid ya, maksudnya ada saling iri gitu seperti itu. Selanjutnya itu dihukum oleh penghargaan menurut kualitas. Penghargaan yang berlebihan atau tidak tepat sasaran itu bisa membuat orang lain fokus pada hasil akhir dibandingkan prosesnya. Nah ini akan menyebabkan penurunan kualitas karena orang cenderung mengambil jalan pintas atau mengabaikan kepentingannya untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Jadi nanti kalau misalkan kayak gini tidak lihat prosesnya, anak itu misalkan berbuat curang untuk memperoleh penghargaan itu ya. Tidak curangnya seperti apa? Atau misalkan guru olahraga dipayukin misalkan disuruh lari maraton misalkan 1 kilo misalkan anak ini, nanti bapak kasih penghargaan nih, dikasih itu botol 1 kerat misalkan ya, 1 kerat botol misalkan. Nah karena si anak ini ambisius ya, pingin teh botol 1 kerat misalkan, si anak ini nggak jujur, jadi larinya itu nggak ke arah yang sepertinya nakul gitu ya, motong jalan kan ya, berbuat curang seperti itu. Jadi kita harus melihat prosesnya ya sebagai guru. Jadi penghargaan nggak usah di ini ya. Penghargaan mematikan kreativitas, maksudnya seperti apa? Kreativitas seringkali muncul dari motivasi intrinsik atau dari dalam diri anak, yaitu dorongan dari dalam diri seorang untuk melakukan sesuatu karena kesenangan atau kepuasan pribadi. Ketika penghargaan eksternal diperkenalkan, hal ini bisa mengalihkan fokus dari kegiatan itu sendiri ke penghargaan yang akan diterima. Akibatnya, individu bisa menjadi kurang kreatif karena mereka lebih termotivasi oleh imbalan daripada eksplorasi dan eksperimen. Ya maksudnya seperti itu. Jadi karena misalkan saya mau ada kata anaknya begini, saya mau melakukan kayak gini juga udah dikasih penghargaan, jadi dia tidak kreatif ya, tidak lebih luas lagi berpikir berpandangannya seperti itu, atau itunya motivasi atau talentnya ya, bakatnya seperti itu. Penghargaan memiliki motivasi intrinsik. Penghargaan motivasi intrinsik itu dalam diri anak itu sendiri ya, dikenal sebagai efek overjustification ya, yaitu ketika seorang yang awalnya termotivasi secara intrinsik untuk melakukan suatu tugas mulai kehilangan minatnya setelah diberi penghargaan eksternal tadi ya. Benar kurang sama dengan tadi ya, penghargaan tentang kreativitas itu. Selanjutnya yaitu
Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam pemberian apresiasi atau pengakuan perlu diingatkan beberapa hal. Yang pertama yaitu beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Ini berarti kembali lagi kepada kita sebagai pendidik harus dilakukan ke dalam hal 5 tersebut ya. Kita harus beri dukungan secara khusus, terutama kepada siswa yang misalkan kurang dalam penangkapan atau pemahaman materinya ya. Nah, kita harus beri dukungan apa yang dia sukai misalkan. Nah, kita harus memberikan perhatian khusus ya, supaya anak itu sama rata atau bisa semuanya ya. Yang kedua itu beri pengakuan secara pribadi. Jadi jangan ada anak lagi yang dikucilkan sama kita, misalkan dia karena tidak paham materi kita, ya udah kita ke yang pintar aja ngejelasinnya gitu ya, ke yang gampang paham enggak. Jadi harus yang pemahamannya lambat, pemahamannya cepat, kita harus memberi pengakuan semuanya ya secara pribadi ya, pengakuan sebagai siswa kita ya. Yang tiga yaitu beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian ya, itulah tugas sebagai guru ya. Gampang susah ya. Muridnya misalkan ada 30, kita harus memberikan perhatian kepada 30 orang tersebut. Beri pengakuan secara konsisten ya, jadi jangan bang bentong ya, bang bentong itu apa bahasa Indonesianya? Harus konsisten ya, harus terus menerus konsisten itu. Dan kita harus fokus pada proses. Jadi tidak melihat hasil tapi prosesnya. Apakah anak ini tidak paham itu karena apa? Karena dia sering terlambat sekolah sehingga tidak mengikuti pelajaran. Nah itu harus tahu, guru itu harus tahu prosesnya. Nah berarti si anak harus disiplin seperti itu. Kita harus berkolaborasi kepada wali kelasnya, kepada orang tuanya, kepada guru BK atau kesiswaan. Selanjutnya itu contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Ada pembukaan, nilai kebajikan, dan situasi. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya itu rasa empatimu besar sekali. Nah situasinya itu pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua itu saya menghargai. Nah berarti nilai kebajikannya itu kepedulian ya. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, situasinya seperti itu. Nah pembukaannya itu terima kasih untuk apa? Nah nilai kebajikannya berarti rasa tanggung jawab ya. Dan situasinya itu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di dalamnya, itu merupakan contoh-contoh dari tunjukkan nilai kebajikan dan situasi di satu situasi atau kondisi di kelas seperti itu. Tindakan guru, hukuman atau konsekuensi ya. Nanti Bapak Ibu semuanya jawab Bapak ini merupakan hukuman atau konsekuensi ya. Kata saya tadi kan berbeda antara hukuman dan konsekuensi. Contoh soalnya seperti ini. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Anak disuruh mencatat 100 kali buat kalimat saya tidak akan terlambat lagi, terus saja 100 kali. Padahal harusnya kalau misalnya terlambat ya udah kita disuruh nyalin pelajaran ya, yang ini yang ketinggalan gitu sama kita. Jangan saya tidak akan terlambat lagi, terus urusan nulis sampai beberapa lembar gitu. Nah sekarang contoh soal selanjutnya yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Yang ketiga yaitu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman konsekuensi? Karena konsekuensinya kenapa? Coret-coret
buku orang ya. Berarti harus diganti sama kamu. Nah, yang selanjutnya itu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu bukan atau konsekuensi? Konsekuensi. Bukan konsekuensi karena kita tidak murid itu tidak sengaja ya menumpahkan air di meja. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, ya Allah, dia tidak memakai sepatu kayak gitu ya. Karena tidak mau pakai sepatu hitam, jadi sepatu putihnya itu mungkin dicopot. Jadi, nah itu merupakan suatu hukuman. Kayak betul sekali Bapak Ibu berarti udah paham ya antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya itu sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Betul nggak? Apakah Bapak Ibu pernah dihukum nggak sama dulu Bapak Ibu dulu? Nah ini akan teringat terngiang-ngiang ya sampai sekarang mungkin. Sering pernah nggak? Pernah belum? Alhamdulillah saya belum pernah. Bohong ini Pak. Berita pernah. Pernah lari tiap Jumat tuh. Oh. Saya pernah sampai dikeluarkan dari sekolah. Ya pasti akan terngiang-ngiang ya, akan siapa gurunya yang menghukum ya pasti akan ingat ya. Makanya dari siswa sekarang. Sampai saat ini sakit hati saya. Ya makanya itu Akhirnya? ini adalah pengalaman ya. Makanya kita jangan terlalu banyak menghukum anak, harus konsekuensi aja gitu ya. Anak membenci kedisiplinan, jadi hukuman itu jadi anak itu bukannya disiplin tapi membenci kedisiplinan. Konsekuensinya itu anak menghargai disiplin. Jadi kayak negatif dan positif ya. Kalau hukuman itu memaksa atau paksaan, tapi kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Stimulus itu apa? Bapak-bapak, ibu-ibu. Stimulus itu apa? Rangsangan. Jadi diraih bukan dimotivasi anak supaya mematuhi peraturan itu. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi hukuman itu akan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi ada yang mental anak karena banyak dihukum, guru ini tidak menanyakan dulu alasannya kenapa dia terlambat, terus dihukum ya. Ada pernah lihatnya ya film India itu, yang anak kecil yang sering terlambat itu. Anak kecil. Saya lihat Bu, saya sedih Bu. Anak kecil yang suka terlambat karena pas ditelusuri ternyata sepatunya itu dipinjamkan dulu sama adiknya, dia nggak punya sepatu. Sampai yang si guru ini tidak mau tahu dia harus terus dihukum dan tidak menanyakan alasannya kenapa ya seperti itu. Nah kita sebagai guru itu harus menanyakan dulu alasan anak ini terlambat seperti apa, takutnya kayak film India itu tadi jadi anak itu kasihan ya terus dihukum padahal dia tidak punya sepatu ya, jadi gantian sama adanya nunggu dulu baru dia berangkat sekolah gitu seperti itu. Di mana tuh Tena? India. India nanti apa? Bu izin ke belakang lu. Oh iya silakan Pak. Konsep diri yang buruk ya, konsep diri yang baik, jadi perbandingannya sangat banyak sekali ya. Kalau di hukuman itu konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kalau hukuman ini anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jadi supaya awal itu aku mau berbohong ya, karena takut dihukum. Kemarin ada anak ya Pak Yogi ya, dia tidak kalau mungkin takut, makanya dia akhirnya berbohong. Nah kalau konsekuensinya yaitu anak itu belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Maksudnya seringkali ya nih, saya juga ya pernah ya, sering malahan ya kalau nggak sengaja, kalau nggak ingat ini.
kita itu kalau hukuman itu kan otomatis ya. Misalnya anak berbuat salah, misal berisik atau di kelas itu berisik ganggu temannya, kita otomatis sampaikan marah kan. Iya. Yaudah kamu keluar sekarang, jadi dulu sama bapak, sama ibu misalkan, sama saudara. Nah itu kan lepek ya, dihukum ya. Nah pasti anak ini akan merasa marah, merasa bersalah dan dipermalukan ya, dan merasa tidak dihargai. Konsekuensinya yaitu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Padahal kita sebagai guru usahakan kalau anaknya berbuat menyimpang itu jangan ditegur di depan PK-PK-nya, panggil aja, nasihati di ruangan gitu ya. Apalagi sampai misalkan didampar di depan teman-temannya. Nah itu jatuh harga diri anak itu. Nah seperti itu. Nanti akhirnya akan sakit hati, akan dendam ya, akan teringat terus sampai tua misalkan, seperti itu. Nah ini merupakan sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi. Nah restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang hukuman ya. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek, dan memuakan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Ini konsekuensi ya contohnya. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti, dan murid atau anak akan tersakiti kalau hukuman. Murid anak dibuat tidak nyaman, dan konsekuensinya itu murid anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat, jadi bukannya semakin baik tapi semakin agresif ya si anak ini, jadi semakin udah teratur atau mungkin bandel kalau menurut saya, susah kontrol ya, karena dia udah dijas sama kita bahwa anak ini nakal ya. Nah hati-hati ya ibu-ibu, bapak jangan ngomong ke anaknya dasar kamu anak nakal, dasar kamu anak tidak menuruti aturan ya, kayak gitu. Jangan dijas sama omongan kita sendiri. Akhirnya ada saya mah anaknya nggak bisa diatur, saya anak nakal, jadi dia terus-terusan berbuat seperti itu. Jangan dibilang kayak gitu, walaupun dia tidak menaati peraturan, kita harus bilangnya gini, anak soleh, kamu harus suka lembut ya. Anak soleh, anak soleh kamu bisa kan? Aku udah unggul ya. Bisa kan ini mengatur peraturan sekolah, harus lemah lembut seperti itu ya. Contohnya saya Putri atau enggak? Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ya, dia akan misalkan ini dari pihak sekolah ya, beda dengan kehidupan nyata atau di luar sana. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Semua itu bisa dipecahkan masalah itu ya. Ibu-ibu bapak-bapak, apa itu restitusi? Pernah dengar nggak bahasa restitusi? Apa itu? Belum. Oh. Ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia, dan bagian mereka harus memperlakukan orang lain. Kemarin saya sudah merestitusi anak tadi kasus kemarin modul demonstrasi kontekstual modul 1.4 ya, di mana si anak ini baiklah Bapak Ibu, saya akan perlihatkan videonya ya. Bentar. Nah itu Ada itu. Yang ini yang penting.
Saya akan lupakan kemarin pas demonstrasi seksual itu tentang sari kasus. Di mana anak ini nggak disiplin ya. Jadi si anak ini cuma berapa sekolah. Langsung di 3 restitusi ya. Nah, kita harus validasi tindakan yang salah dulu. Kasus 1 yang pendisiplinan ya, tidak terlambat sekolah. Kasus 2 itu Senja menolong Adit karena Adit mencontek hasil pekerjaan rumah Senja. Jadi si guru ini menanyakan solusi pada murid itu sendiri ya, jadi bukan menanyakan pada jadi si anak sendiri yang memberikan solusinya ya, bukan dari guru. Jadi berarti atas kesadaran sendiri. Ya. Guru hanya jadi stimulus atau merangsang aja bertanya. Jadi si anak tidak merasa paksa ya. Ini ya di. Ada lagi kasus 2 yaitu Senja. Senja ini mendorong Adi temannya karena Adit ini mencontek hasil pekerjaannya Senja.
harus menanyakan keyakinan kelas ya. Nanti selanjutnya materinya akan saya jelaskan tentang keyakinan kelas. Sama kayak tadi kita harus menanyakan, seorang guru harus menanyakan selalu apa ini alasannya ya, berbuat seperti itu, berbuat menyimpang atau tidak mematuhi aturan. Ya, itu seperti itu Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi kita harus jadi stimulus atau merangsang anak supaya dengan kesadaran diri sendiri ya berbuat baiknya tanpa harus melalui paksaan atau hukuman dari kita sebagai pendidik. Sampai mana? Oh iya. Tadi udah dijelaskan sama saya apa yang dimaksud restitusi ya. Ciri-ciri saya duduk aja ya pegang. Lalu lagi ini mengandung 9 bulan. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga itu tawaran, bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri ya. Yang kelima itu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh yaitu restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan yaitu restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini merupakan budaya yang positif. Bisa dipahami Bapak Ibu? Next saja ya, karena materinya banyak ya, baru 3. Nah baru 2 ya. Berapa kan materinya ya? Sekarang eksplorasi konsep materi 3 yaitu tentang keyakinan. Nah, tadi naskah tadi yang tentang restitusi itu ada saya menyinggung tentang keyakinan kelas. Apakah saya menanyakan kepada murid yang tadi kasus tadi, apakah keyakinan kelas yang sudah kamu langgar senja kata saya. Nah, anak itu harus tahu apa keyakinan kelasnya yang sudah dilanggar. Berarti misalkan tidak saling menghormati antara teman, ya Bu katanya. Iya betul. Nanti lagi jangan seperti itu kata saya ya. Kata kita sebagai guru. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Berarti keyakinan kelas ini bersifat positifnya. Kalau aturan itu negatifnya, bahasanya juga kalau keyakinan kelas itu hal-hal yang positif. Nah, masuk lagi ke dalam budaya positif. Yang pertama itu secara umum budaya positif, yang kedua itu lingkungan positif, yang ketiga yaitu keyakinan kelas, dan yang keempat yaitu peraturan kelas. Kalau berarti di luar itu budaya positif ya secara umum ya. Ada selanjutnya itu lingkungan positif, keyakinan kelas, terus peraturan kelas. Berbeda ya Ibu, keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda. Nanti saya jelaskan materi selanjutnya untuk perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang terus ya, kalau udah hormat kita bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang selanjutnya itu diterima dan dimiliki.
Kami meyakini bahwa sangat penting untuk bahasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, itu merupakan pendalaman keyakinan kelas. Ada 3 ya. Next class. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas ada tadi dijelaskan, ada hormat itu terdengar, terlihat, berperilaku. Kalau hormat itu tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat, ya. Menyapa teman dengan guru setiap hari itu hormat, tidak acuh kepada teman dan guru, itu negatifnya. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Negatifnya itu tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah, bekerja tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru kalau positifnya. Kalau negatifnya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Menyerahkan tugas tepat waktu itu positifnya, dan negatifnya tugas tidak diberikan. Oke, selanjutnya itu peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelasnya bahasanya kayak gimana itu? Menyimpan buku pada tempatnya. Kalau peraturan itu dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya apa? Harus saling menghargai sama teman. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Datang tepat waktu bahasanya ya. Jadi usahakan keyakinan kelas itu bahasanya yang halus atau positif. Nah, ini kan perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi ya bahasa keyakinan kelasnya. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan ya, harus jaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Sabar, harus selalu sabar dan selalu menghormati, yang menghormati. Gunakan masker, ya untuk kesehatan. Sehat itu lebih baik daripada mengobati. Jangan berlari di kelas atau koridor. Waspada atau hati-hati jangan berlari di kelas atau koridor, jaga keselamatan ya. Jaga keselamatan. Nah ini nih benar nih isinya nih, tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, keamanan ya, jangan berlari di koridor. Ya, pertanyaan internasional betul ya. Itu adalah bahasa keyakinan kelas, berbeda dengan bahasa peraturan ya. Kalau peraturan biasanya di depannya seperti ada dilarang ya, gitu. Nah, teman-teman atau ibu-ibu, bapak-bapak, sebentar lagi deh, jangan dulu lupa nih, ada dua lagi. Materi 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada kasih sayang, penguasaan, rasa dan yang diterima, kesenangan, kebebasan. Kita itu sebagai manusia butuh kasih sayang, betul tidak? Ya, karena tanpa kasih sayang kita akan merasa kekurangan ya. Jadi tidak merasa ada yang melindungi ya gitu ya. Dan butuh rasa yang diterima ya, harus diterima oleh keluarga, masyarakat atau teman ya. Kalau misalkan ke teman itu tidak boleh saling membuli misalkan seperti itu. Harus diterima sebagai pertemanan. Penguasaan, jabatan, penguasaan jabatan, contohnya kesenangan. Kesenangan itu relatif ya. Misalkan anak itu banyak sekali talentnya atau bakatnya. Kalau anak sesuai belajar dengan sesuai bakatnya pasti akan merasa senang ya. Jadi tidak merasa dikekang gitu ya. Jadi si anak ini akan merasa terangsang dan juga akan ide atau gagasannya muncul ya seperti itu.
dan juga mempunyai kebebasan dalam apa, bukan bebas dalam hal apapun ya, bebas mengeluarkan pendapat gitu. Materi 5 yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol. Motivasi guru berbuat menjadi hukuman penghukum, membuat orang merasa bersalah atau jadi teman atau pemantau atau manajer. Di sini ada lima posisi kontrol ya, ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan manajer. Nah, kita berada di posisi mana nih? Nah, contoh kasusnya yaitu guru berbuat menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyindir atau menyakiti dengan bahasa verbal ya, bahasa verbal bodoh misalnya ke anak itu, menghukum ya, itu sebagai orang penghukum. Bahasa kamu nggak mematuhi aturan, bahasa kamu sering terlambat dulu, nah itu merupakan penghukum. Walaupun misalkan nggak dikasih hukuman, tapi dengan bahasa verbal kayak gitu itu merupakan hukuman ya buat anak itu sendiri. Walaupun nggak dikeluarin hukumannya, tapi dari bahasanya juga seperti itu. Membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seharusnya seperti ini, jangan kayak gitu. Ibu sangat kecewa sekali kamu melakukan itu misalnya. Nah itu masuknya ke dalam membuat orang merasa bersalah. Bahasa teman nih, bahasa teman. Membuat alasan-alasan untuk muridnya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan kamu kenapa terlambat? Kalau Ferdi kayak gimana sih teman ya, jadi nggak ngaku lagi dalam gitu, menceritakan ini dulu saya terlambat karena saya nggak ada motor dulu, kalau saya pakai kerja sama ayah saya, kalau saya ngomong gitu. Nah itu friendly secara teman. Pemantau, menghitung dan mengukur. Ini mah kuantitatif ya, menghitung dan mengukur. Jadi misalkan si anak ini udah berapa kali terlambat sekolahnya, jadi jangan dulu dipanggil, tapi dihitung dulu nih. Tanyain dulu ke bagian sekretaris sini si A misalkan berapa kali nih terlambatnya. Nah baru kalau udah dihitung baru diukur apakah dia itu harus kena sanksi atau enggak gitu. Nah itu sebagai pemantau. Nah sekarang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah seperti yang contoh tadi kasus yang tadi di video ya, berarti itu seorang guru itu berarti menjadikan dirinya sebagai manajer. Jadi mengajukan pertanyaan dengan yang memberikan solusinya si anak itu sendiri ya, seperti itu. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan. Nah itu sebagai penghukum. Kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu salah sekali mengatakan ibu stres. Ibu stres dan lelah, kamu malah berbuat kayak gini. Nah itu membuat masalah bersalah. Ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah ini bahasa friendly, bahasa teman. Jadi agak merayu gitu ya. Pemantau, apa peraturannya? Dia bertanya, apa peraturannya? Terus manajer itu bahasanya apa yang kita yakini, apa yang kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah jadi stimulusnya ini bertanya ya, keyakinan kelas apa yang kamu langgar, nanti dijawab sama peserta didik kita yang melakukan pelanggaran. Apa yang harus kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini. Jadi si anak yang menjawab sendiri ya, bukannya guru. Jadi mereka itu, si anak itu tidak merasa dihukum, jadi atas kesadaran diri sendiri. Hasil, memberontak menyalahkan orang lain dan berbohong, itu penghukum. Membunyikan atau menyangkal berbohong, sama aja, jadi si anak kembalinya berbohong. Kalau teman itu karena banyak ini, jadi ketergantungan si anak ini, jadi banyak ininya enggak, jadi kalau sama teman banyak ini keringanannya gitu ya.
Kalau teman-teman kan ya udah nggak apa-apa gitu ya. Nah jadi akhirnya ketergantungan si anak ini ya karena masa diringankan gitu. Pemantau menyesuaikan. Pemantau itu menyesuaikan dengan keadaan sekolah ya. Menguatkan pribadi. Seorang manajer itu menguatkan pribadinya seperti bahasa gini. Nah, kalau misalkan kamu melakukan seperti itu wajar karena manusiawi, ibu juga seperti itu. Nah, seperti kita bahasanya harus seperti itu. Jadi nggak apa-apa karena manusiawi kamu sejam kamu mendorong si Adit, tadi maksud itu ya. Ibu juga pernah melakukan hal seperti itu, gitu ya. Nah, jadi harus menguatkan pribadi si anak ini. Kaitan dengan dunia berkualitas, motivasinya. Dan penghukumnya itu murid meletakkan guru di dunia berkualitas. Oke. Belum ya? Mana nih? 6 ya? Oh ini. Oke. Kita lanjut ke materi 6 yaitu terakhir tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, adakah cara lain lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Tadi keyakinan keras ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Sehingga tidak disiplin misalnya ya. Nah, itu segitiga restitusi itu harus memvalidasi kebutuhan dulu, menanyakan keyakinan, menstabilkan intensitas seperti itu yang sudah dicontohkan dari tadi kasus tadi ya yang Seja sama Dian ya, yang ada yang Seja mendorong temannya si Adit karena menyontek tadi ya. Padahal seharusnya keyakinan kelasnya itu tidak seperti itu, harus saling menghormati teman ya. Adapun misalkan si Adit melakukan kesalahan itu harus lapor ke guru. Jadi jangan di sini jangan main hakim sendiri ya, harus melaporkan ke gurunya. Berarti ada yang dilanggar. Nah, biarin solusinya anak itu sendiri yang memberikan solusi. Seperti itu. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tadi seperti saya bilang, tidak ada manusia yang sempurna, Bapak atau Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi itu keyakinan atau restitusi tiga restitusi ini ya. Jadi nggak ada paksaan ya untuk anak ya, untuk berbuat positif. Membantu murid mengenali basic. Nih itu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Kita melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya needs atau kebutuhan. Apakah itu power atau kekuatan, freedom itu apa? Kebebasan, love and belong. Dicintai hanya ingin dicintai. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, ada kadang-kadang itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Tadi ya, tadi kasus tadi ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik di sekolah besok lagi? Nah itu adalah perkataan pada restitusi segitiga atau pas melakukan validasi kesalahan pada anak ya. Seperti itu Bapak-Bapak Ibu-Ibu.
Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita harus menanyakan keyakinan kelas. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Tadi berarti harus menanyakan ke anaknya apa yang sudah dilanggar kamu, ya. Tadi si Senja ini tidak menghormati dan menghargai teman, ya, maka mendorongnya. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Apa kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Jika melakukan seperti itu, pastinya anak itu akan menjawab, saya ingin jadi anak lebih baik lagi, Bu. Saya tidak akan melanggar. Saya akan saya minta maaf, seperti itu nanti. Apa yang kamu rasakan? Ketika anak itu mempunyai masalah sama temannya, pasti dia merasa gundah hatinya, ya, tidak akan nyaman, ya, karena mempunyai musuh begitu. Makanya kita sama pendidik harus sama-sama mencari solusinya untuk supaya anak nyaman di kelas. Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Mau jadi orang pemarah atau bersikap jahat kepada teman, seperti itu. Selanjutnya yaitu intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan yang diajukan biasanya ditemukan oleh seorang pemantau dan manajer. Nah, kita harus menjadi seorang manajer atau seorang pemantau. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya, Bu, saya ingin berbuat lebih baik lagi. Bagus. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Karena dia merasa bersalah, ya, saya tidak, Bu, saya ingin lebih baik lagi, kamu jawab. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Ya, Bu, saya akan memperbaiki. Misalnya. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Tidak, Bu, saya tidak sesuai karena melanggar keyakinan kelas. Kapan kamu siap untuk mulai? Mulai besok saya akan lebih baik lagi, Bu, tidak melakukan kesalahan lagi. Peraturannya apa? Saya tidak menghormati teman, misalkan, tidak menghargai teman. Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Kata gurunya. Jadi harus saja ditanya, diselidiki gitu, ya. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan atau peraturan seperti apa yang kamu inginkan? Nah, ini merupakan dokumentasi implementasi budaya positif di SMP dan di Losimas, yaitu sholat duha bareng, ya, berjamaah pada hari Jumat dan Sabtu. Kebetulan Jumat dan Sabtu kan jadwalnya longgar, makanya sampai jam 8 itu dibiasakan kita sholat duha. Dan juga gotong royong bersih-bersih, ya. Bersekat. Ya. Bersih-bersih dan berkah. Oke, ini terima kasih. Mungkin mudah-mudahan materi dari saya itu bermanfaat, ya, bagi kita semua. Dan juga mudah-mudahan yang TGP selanjutnya ke-19 bisa mengikuti pembelajaran seperti kami, pendidikan kesehatan. Kita saling mendoakan dan saling belajar. Boleh foto dulu kan sama Putri. Oke, silakan Pak moderator mau ditutup acaranya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Semoga bermanfaat diskusi kali ini. Pertanyaan lanjutnya kemudiannya. Ya, terima kasih atas pemaparan dari Bu Sri, luar biasa sekali tentang budaya positif dan mudah-mudahan kita semua bisa menyimaknya. Barangkali ada pertanyaan untuk sesi pertama, silakan untuk dua penanya. Silakan. Ya, silakan Bu Nin, langsung saja di situ, ya. Oke, ya. Begini Bu Sri, tadi saya sudah mendengarkan paparan dari Bu Sri yang sungguh luar biasa. Mungkin pertanyaannya adalah karena
yang tahu segitiga restitusi itu adalah kita sebagai KGP ya. Sedangkan di lingkungan kita itu mungkin sangat asing begitu. Nah, bagaimana solusinya ketika kita menghadapi kasus anak yang misalkan melanggar hukum ataupun melanggar keyakinan kelas atau tata tertib. Nah, ketika memakai segitiga restitusi ternyata tidak ada atau tidak berdampak sama sekali untuk anak. Apakah nanti akan terus diulang-ulang dengan segitiga restitusi atau mungkin kembali lagi ke peraturan lama itu dengan peraturannya dengan hukuman begitu? Bagaimana tanggapan Bu Sri mengenai hal tersebut? Oke, pertanyaan yang bagus dari Bu Rita. Tepuk tangan dulu untuk Bu Rita. Dan begitu biar langsung saja ya Bu Sri, silakan Bu Sri untuk menjelaskan. Ya, terima kasih Bu Neta sudah memberikan pertanyaan. Misalkan anak itu kita itu sudah melakukan segitiga restitusi, tapi anak bandel ya terus-terusan tidak bisa sadar ya. Apakah kita melakukan hukuman pada diri anak itu? Jawabannya yaitu apakah kita sebagai guru sudah kolaborasi belum sama teman sejawat kita? Teman sejawatnya misalkan rekan guru udah mengobrol belum cara-cara antisipasinya seperti apa, seperti itu ya. Jangan kolaborasi, jangan dipendam sendiri ya. Kita harus lebih jujur karena si anak itu aja terus ya. Terus kalau udah sama rekan guru ada lagi wali kelas yang lebih kewenangannya lebih banyak gitu, seperti itu ya. Wali kelas kepada kalau nggak bisa wali kelas juga nggak bisa memecahkan masalahnya ke guru BK atau bagian kesiswaan. Atau adapun ke bagian kesiswaan tidak mampu, ya udah ke kepala sekolah lain ya. Dan juga kalau wali kelas tadi lewat ke orang tua ya, karena orang tua itu sangat banyak sekali waktunya buat anak ya. Seperti itu Bu Neta. Jadi jangan dulu ya. Before after. Oke, cukup. Ya, Oke, alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Respect juga dari teman-teman sejawatnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Marilah kita bersama-sama tutup acara ini dengan pembacaan suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Selamat pagi itu harus mempunyai diingat kalau masih fresh ya. Jadi waktu udah siang kita harus mempunyai semangat pagi. Oke, kabar hari ini anak? Alhamdulillah ya. Itu yang kita harapkan karena kesehatan itu sangat penting sekali ya. Kalau misalnya sehat tapi kita nggak bisa selesai. Makanya harus jaga makanan, pagi harus sarapan dulu ya, supaya kita kuat dalam belajar ya. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang Ibu mau menjelaskan tentang keyakinan kelas ya. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Tidak tahu. Nah, keyakinan kelas itu berbeda tipis dengan peraturan sekolah ya. Apa itu peraturan sekolah? Ada yang tahu? Angkat tangan. Apa? Ya betul. Kedisiplinan harus tepat waktu masuk sekolah ya. Jam 7 sudah ada di kelas. Karena masuk belajar itu mulai jam 7.5 ke kelas. Terus ada lagi peraturan sekolah itu apa aja?
banyak sekali ya apa? Ya bersopan santun sama salam santun ya. Pada menghargai sama, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Ada lagi nggak peraturan kelas? Peraturan sekolah ada lagi ya? Contohnya seperti apa? Tidak boleh merokok, betul ya. Nah, kalau sekarang apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu peraturan yang disepakati bersama-sama, tapi untuk kelas kita aja ya. Berdasarkan apa yang kalian inginkan di kelas itu seperti apa? Atau impian kalian masih seperti apa? Kemauan kalian itu apa? Maunya apa seperti apa di kelas itu supaya kelas ini enak kalian ya. Sama misalkan contohnya seperti ini. Kalau peraturannya kan tidak boleh dibuang sama sembarangan ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu bahasanya bukan positif ya, jadi membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Jadi ada kata dilarangnya gitu ya, tapi kita harus menuruti aturan yang disepakati bersama itu namanya keyakinan ke jadi disepakati bersama kita aja ya gitu. Coba ibu bikin contoh keyakinan kelas seperti apa yang tadi ke sini. Ya, silakan. ingin apa kelas ini seperti apa? Ingin bersih ya. Terus berarti ingin apa? Hah? Ingin apa? Udah, video udah siap. Apa sih? Hah? Ya aman. Oke, katanya bikin aman, nggak boleh ada barang yang hilang seperti itu ya. Kalau peraturan sekolahnya kan dilarang mencuri ya, cuma bahasanya seperti kasar ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu maksudnya positif, perbedaannya itu perbedaannya. Mungkin keamanan meningkatkan, ya bisa. Terus apa lagi? Ya. Selanjutnya persilakan yang mau bertanya silakan. Ya, kejujuran, saling teman itu harus jujur ya, bisa. Jadi itu termasuk ke dalam karakter kita ya, harus baik, kejujuran itu kan jadi harus baik ya, positif ya. Tidak boleh berbohong, kawan kata itu berarti bohong, harus jujur ya. Karena orang jujur itu apa? Insya Allah bakal sukses. Percaya orang lain seperti itu. Mulai tanamkan dalam diri kita itu kejujuran penting. Ya. Untuk masa depan kita juga. Cuma kalau kita kerja kalau tidak jujur apa? Korupsi kita diperlukan. Nah itu tidak jujur. Kita sebagai apapun, pakai seperti apapun atau gelar seperti apapun, dan itu berarti kita akan kena sanksi yang mau hukuman gitu ya. Oke, sekarang ibu bagikan ini kertas ini untuk kalian isi keyakinan kelas apa yang kalian inginkan di kelas ini ya. Tadi kan udah ada contohnya, teman kalian inginkan ada yang indikator apa? Kedisiplinan, terus ada kebersihan. Nah, kalian mau ini seperti apa ya masing-masing? Awas tulisnya di sini ya. Nanti kan ada yang nempel. Yang nempelnya mau ke sana nanti satu sama. Oke. Ini yang sini yang nempel tulisnya di sini. Pen. Balik ya.
Ya, isi impian kalian itu kelas. Apa keyakinan kelas kalian itu seperti apa? Supaya nyaman. Saya ingin di kelas yang udah ya. Yang udah tempel di sini ke depan. Dan buat sini. Buat yang udah ke depan. Nah, buat sini ya. Buat sini. Kenapa kembali? Di bawahnya kepala. Kan di bawahnya. Di bawahnya. Yang di bawah. Bawah. Terus ke bawah lagi. Di bawahnya. Udah semua? Udah. Silakan duduk kembali. Udah kita. Udah semua? Ya, itu sekarang bacakan ya. Yang pertama itu kedisiplinan. Kita itu sini. Kalau kelas kita itu harus lebih disiplin, kedisiplinan. Dengan kelas bersih dan tidak ada kotoran sedikit pun, kebersihan. Tapi kalian ingin impiannya bikin kelas itu bersih. Kebersihan kelas ini, ya. Saya ingin kelas kita bersih, yang ingin bersih di sini. Ada dua tuh. Ini bersih, murid kalian dapat diatur kejujuran kelas hidup yang indah, pasti bersih. Ya. Ini apa nih? Saya ingin di kelas itu aman dan tidak ada pembulian, bagus ya. Tidak boleh membuli.
aman dan kejujuran. Jujur terus aman dan berarti maksudnya keamanan ya, karena jujur ya. Sini berarti keinginan saya ingin kelas bersih. Saya ingin kelas bersih, makin bersih. Saya ingin kelas ini jujur dan tidak kotor. Nih, jujuran. Ingin aman, jujuran, aman namanya jujuran. Kelas ingin jadi aman dan harus jujur, jujuran. Saya ingin punya kelas yang bersih, ini. Kebersihan, jangan kebersihan kelas, ya masih kebersihan. Inginkan kebersihan kelas agar tidak indah. Ya, kebersihan. Kebersihan tingkatkan. Keakuran, berarti kekompakan ya, keakuran itu maksudnya kompak ya. Kelas ingin jadi aman dan harus jujur, kejujuran. Kelas bersih dan aman, kebersihan. Saya ingin lebih akrab dengan teman-teman sekelas. Berarti apa? Solidan ya, ingin akrab, berarti anak ini kejujuran ya. Saya ingin kelas lebih bersih, kebersihan. Saya ingin lebih aman, maksudnya saya ingin lebih aman, berarti kejujuran. Saya ingin kelas ini estetik ya, berarti maksudnya kebersihan ya. Estetik itu kelasnya bagus itu unik, berarti harus kebersihan. Ini total lagi ya kalau estetik ya. Menginginkan kelas aman, keamanan kelas kejujuran. Saya ingin kelas ini kejujuran. Kejujuran. Saya ingin kelas ini bersih, kebersihan. Ingin aman dari hal-hal bullying. Berarti itu keamanan ya. Saya ingin kelas kita bersih, ingin kelas kita bersih, kebersihan. Nah, kalian impian kalian kalau dicatat di sini ternyata yang banyak itu kayaknya ini ada berapa 4, 6, 14, 16 orang itu memilih kelas yang bersih. Berarti tidak boleh kotor ya, ada yang buang sampah sembarangan nanti. Nggak boleh berarti buang. Nah, benar ya. Melanggar keyakinan kelas yang kita sepakati. Berjanji ya, jangan melanggar. Ya, karena kalau kelas bersih itu kita harinya belajar peraturannya. Nah, nggak bau sampah. Terus dan juga banyak yang ingin kelas itu aman dari bullying, dari apa bullying itu apa? Bullying. Nah ya, tidak boleh saling menghina atau mengejek ya. Jadi itu kan kesepakatan kelas kita itu. Terus yang ketiga yaitu kesolidan atau keakuran ya, harus akur. Nah, satu disiplin, ada disiplin, ada keamanan, dan ada kebersihan. Yang ketiga, kesepakatan kelas yang kalian inginkan, yang kelas yang kalian inginkan. Tapi tidak boleh dilanggar. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Nah, berarti mulai besok harus diterapkan ya ini ya, kayak kita sudah sepakati ya. Besok yang piket itu harus piket ya. Terus teman-teman juga boleh buang pakai sembarangan. Harus kita saling menjaga kebersihan. Oke.
Terusnya, Tidak. yang demikian dari Ibu, mudah-mudahan kelas kita itu lebih aman, lebih bersih lagi, lebih solid lagi ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, terima kasih. Pulangnya hati-hati ya, bawa motornya. Terima kasih. Sampai ketemu besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.